salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang jenderal bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Yang belakang belum. Takbir. Terima kasih. Sangat berbahagia hari ini ada Bapak Bangsa. Jadi kalau menyebut reformasi, besarnya PDI salah satu yang membesarkan itu Pak Amin Rais. Karena tahanan politik dilepas juga di masanya Pak Amin Rais. Ya. Di sini banyak sahabat saya. Beliau ini satu kampus dengan adik saya, sama-sama pernah di skorsing juga di ITB, yang pernah di penjara juga. Jadi adik saya 6 bulan, tapi adik saya nggak pernah cerita, hanya saya yang tahu. Nah ini kalau beliau ini revolusioner sama seperti Pak Mudrik. Pak Mudrik ini punya hubungan pribadi dengan saya. Beliau ayah saya, abang saya, dan guru politik saya. Ya. Pak Amin tidak usah disebut. Bang Egy ini kawan saya sejak 92. Waktu itu beliau belum kenal dunia politik, masih demo di DPR. Ya. Mas Rus ini masih punya hubungan koneksi. Saya IP-an sama beliau ini. Jadi alhamdulillah di sini saudara Dr. Andre, dan ini kawan saya gara-gara jin buang anak dia jadi napi. Ya. Baik, saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau Pak Mudrik mengatakan kapan people power, saya menginginkan setelah ini ada agenda kedua di Jogja, di Jakarta, di Bandung. Setuju? Kalau bicara people power, tidak ada yang melanggar hukum. Pak Amin akan menjelaskan. 2014 Pak Jokowi juga membuat buku tentang people power. Betul? Sekarang kita ingin ibu-ibu, ini ada Mbak Wuri yang sudah menyiapkan mobil Pak Jokowi untuk diajak pulang. Berdiri Mbak Wuri. Ini namanya Wuri Baret. Kalau viral di media sosial, yang mau membelikan tiket, Mbak Wuri, aku urunan bayar dewe. Ya. Saya ingin katakan ada 3 peluang untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara konstitusional. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 2020 itu skandal korupsi terbesar. Kenapa? Angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar. Takbir. Jadi kalau triliun, triliun, dikoreksi, wartawan memang jago koreksi. Nah, ini juga ada sahabat saya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Ya. Pasal 7 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah impeachment. Dan 3 syarat impeachment diatur di pasal 7. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap konstitusi. Tadi semua pembicara, ayahanda Pak Mudrik, Panglima Besar Jenderal Bintang 6 sudah Jenderal Bintang 7 sudah ada obat-obat pusing. Jenderal Bintang 6 beliau sudah mengatakan salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang jenderal bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Purnowo. Ya. Ya. Purnowo. Ya. Jadi syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah penodaan terhadap pelanggaran hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Perpu tentang Omnibus Law itu harusnya 2 tahun diperbaiki. 2 tahun tidak kunjung diperbaiki, ternyata justru menerbitkan undang-undang baru. Ini penyelewengan dan pelanggaran hukum.
Jadi 3 hal itu yang bisa menjadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat? Lalu bagaimana skenarionya? Ini Abanda kawan saya, Bang Sah Ganda Nenggolan dan juga Bang Rizal Ramli serta yang di Melbourne, ya Prof Denny sudah membuat skenario. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat, saya sepakat dengan Pak Mudrik. Jangan menunggu 24 Februari. Ya. Pak Harto ke Pak Habibie juga people power. Betul. Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi people power itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah makar. Saat ini yang bisa makar hanya 2, tentara dan polisi. Tapi saya yakin tentara tidak bisa makar. Karena senjatanya polisi lebih canggih dari senjatanya tentara. Betul apa betul? Tanya sama Kang Dedi, bener nggak senjatanya? Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan karena tidak bijak, pembicaranya banyak. Mari kita sepakat habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta kita gelorakan people power. Takbir! Takbir! Takbir!